Kisah nyata horor pesugihan es krim gelato keliling. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, di antara deretan rumah sederhana dengan atap genteng merah, hiduplah seorang pedagang gelato bernama Dodi. Kota itu dikelilingi oleh sawah hijau yang membentang luas, seolah menenangkan jiwa setiap orang yang melintas. Namun, di dalam hati Dodi, ketenangan itu sering terganggu oleh bayang-bayang kesulitan yang menghimpit hidupnya. Dodi berusia 38 tahun, dengan tubuh kurus yang menandakan perjuangan hidupnya. Kulitnya tampak sedikit gelap, terbakar matahari akibat berjam-jam ia berjualan di luar. Rambutnya, yang mulai memutih di pelipis, menjadi tanda bahwa waktu terus berjalan, sementara impian dan harapannya tampak semakin menjauh. Matanya, meski selalu berusaha untuk terlihat ceria, tidak bisa menyembunyikan kelelahan. Kedalaman lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan kisah tentang malam-malam tanpa tidur, di mana pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran tentang masa depan keluarganya. Dodi adalah ayah dari dua anak, Rina dan Adi, yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Rina, yang berusia 9 tahun, adalah gadis ceria dengan rambut hitam legam yang selalu diikat dua. Ia senang menggambar, terlebih jika bisa menggunakan krayon warna-warni yang Dodi belikan dengan hasil dagangannya. Adi, yang berusia 7 tahun, adalah anak laki-laki yang energik dan penuh rasa ingin tahu. Ia sering kali mengajak ayahnya bermain sepak bola di halaman depan rumah. Keduanya adalah sumber kebahagiaan Dodi, namun juga menjadi beban berat di pundaknya. Ia ingin memberikan mereka pendidikan yang baik dan masa depan yang lebih cerah, tetapi keadaan seringkali tidak berpihak padanya. Istrinya, Siti, adalah sosok yang setia dan penuh pengertian. Ia adalah ibu rumah tangga yang selalu mendukung Dodi, meski hidup mereka serba kekurangan. Siti memiliki senyum yang menenangkan, yang seringkali mampu mengusir sejenak awan gelap di benak Dodi. Ia menghabiskan hari-harinya mengurus rumah dan memasak untuk keluarga kecil mereka, menggunakan bahan-bahan seadanya. Siti selalu berusaha membuat makanan yang bergizi, meski terkadang harus berkompromi dengan rasa demi menghemat biaya. Dodi menjual gelato keliling dengan gerobak tua yang sudah mulai reyot. Gerobak itu, berwarna merah pudar dengan cat yang mulai terkelupas, adalah saksi bisu dari setiap perjuangan dan harapan Dodi. Dulu, usahanya cukup laris, terutama saat musim panas. Suara riang anak-anak yang berlarian menuju gerobaknya, dengan senyum lebar dan mata berbinar meminta gelato, adalah hal yang paling Dodi rindukan. Namun, seiring berjalannya waktu, persaingan dengan toko-toko modern yang menjual es krim dengan mesin canggih membuat usahanya semakin terpuruk. Dodi seringkali pulang ke rumah dengan hasil jualan yang tak cukup untuk membayar kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Hutang menumpuk, dan ancaman tutup usaha semakin nyata. Setiap malam, setelah seharian berjualan, Dodi duduk sendirian di teras rumahnya yang kecil. Teras itu terbuat dari papan kayu yang sudah mulai lapuk, dan di depannya terdapat beberapa pot bunga yang ditanam Siti. Namun, bunga-bunga itu tidak selalu mekar, mencerminkan suasana hati Dodi yang sering muram. Saat duduk di sana, Dodi merenungkan nasibnya, mengingat kembali mimpi-mimpi yang pernah ia miliki, mimpi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, untuk melihat anak-anaknya bersekolah di tempat yang bagus, dan untuk memiliki rumah yang lebih layak. Di tengah keheningan malam, suara jangkrik dan angin lembut yang berhembus seolah menjadi teman setia Dodi. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Pikirannya dipenuhi kecemasan dan keputusasaan. Dalam beberapa bulan terakhir, ia seringkali merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak berujung. Ia berusaha mencari solusi, berdoa agar ada jalan keluar dari kesulitan yang menimpanya. Namun, setiap kali ia mencoba untuk berpikir positif, bayangan utang dan tanggung jawab keluarga kembali menghantuinya. Dengan perasaan hampa, Dodi mulai mencari-cari cara untuk mengubah nasibnya. Ia berbicara dengan beberapa pedagang lain, mendengarkan kisah mereka, berharap menemukan inspirasi atau solusi. Namun, di balik senyum ramah yang ia tunjukkan kepada pelanggan, hatinya berjuang dengan rasa putus asa yang semakin dalam.
Ia tahu bahwa ia berada di persimpangan jalan, antara mempertahankan prinsip hidup yang selama ini ia pegang dan tergoda untuk mengambil jalan pintas yang mungkin membawa konsekuensi berat. Dodi menatap bulan purnama yang bersinar cerah di atas atap rumahnya. Dalam benaknya, terpikirkan harapan dan rasa takut yang terus berkelindan. Ia tahu bahwa hidupnya akan segera berubah, tetapi bagaimana dan dengan harga berapa, itu menjadi misteri yang menunggu untuk terungkap. Dengan hati yang penuh keraguan, Dodi beranjak dari teras, memasuki rumah kecilnya, bertekad untuk mencari cara agar ia bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya, meski jalan yang akan ia pilih mungkin tidak akan pernah terbayangkan sebelumnya. Suatu sore yang panas, setelah seharian berjualan gelato dengan hasil yang minim, Dodi merasa lelah dan putus asa. Langit mulai memerah, menandakan datangnya malam, tetapi sinar matahari yang terbenam tidak mampu menghangatkan hati Dodi. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menyingkirkan rasa lelah yang menyelimuti tubuhnya. Dengan gerobak tua yang bergetar di belakangnya, ia melangkah perlahan menuju rumah, memikirkan bagaimana cara menjelaskan kepada Siti bahwa hari itu lagi-lagi mereka tidak mendapatkan cukup uang untuk membeli beras. Di tengah perjalanan, Dodi melihat sosok familiar berdiri di tepi jalan. Itu adalah Joko, teman lamanya yang selama ini tidak pernah ia temui. Joko, yang selalu memiliki aura misterius, adalah orang yang dikenal terlibat dalam dunia mistis dan sering berbicara tentang hal-hal yang sulit diterima akal sehat. Dodi merasa campur aduk, meski ia senang melihat teman lama, ia juga mengingat betapa Joko seringkali membahas hal-hal aneh yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Dodi," seru Joko, melambaikan tangan dengan senyum lebar. "Lama tak bertemu, bagaimana kabarmu?" Dodi mencoba tersenyum, meski senyum itu terasa pahit. "Seperti biasa, Joko, berjuang untuk hidup," jawabnya sambil menunduk, menghindari tatapan Joko yang tajam. Joko mengamati Dodi dengan seksama, seolah bisa membaca seluruh isi hati dan pikirannya. "Kau terlihat lelah. Apa ada yang mengganggumu? Masih jualan gelato?" tanya Joko, dengan nada yang penuh perhatian, tetapi Dodi merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik pertanyaannya. "Ya, jualan gelato, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Persaingan semakin ketat, dan aku tidak tahu sampai kapan bisa bertahan," ungkap Dodi. Suaranya perlahan menghilang saat ia mengingat betapa sulitnya hidupnya. Joko mengangguk, seolah mengerti, lalu mendekat. "Kau tahu, ada cara yang bisa membantumu. Jalan yang mungkin kau anggap aneh, tetapi bisa jadi solusi untuk masalahmu." Dodi menatap Joko ragu. "Apa maksudmu?" tanyanya, merasakan ketegangan di dadanya. Ia sudah mendengar cukup banyak tentang cara-cara mistis dari Joko, dan meskipun terkadang terdengar menarik, Dodi tidak pernah memikirkan untuk terlibat. "Pesugihan," kata Joko dengan tegas, seolah kata itu adalah mantra yang bisa mengubah keadaan. "Kau bisa mendapatkan banyak uang, membuka toko gelato besar, punya mesin-mesin canggih. Semua ini bisa jadi kenyataan jika kau mau mengambil langkah berani." Dodi merasa terkejut sekaligus tertarik. "Pesugihan, aku tidak pernah memikirkannya. Bukankah itu berbahaya?" tanyanya, meski hatinya sudah mulai bergetar mendengar tawaran itu. Joko tersenyum, senyum yang menyiratkan pengetahuan yang lebih dalam. "Setiap pilihan pasti ada risikonya. Tapi jika kau benar-benar butuh uang, ini bisa jadi jalanmu. Kau harus berani mengambil keputusan." Pikiran Dodi melayang. Ia membayangkan gambar-gambar indah, toko gelato yang ramai dikunjungi pelanggan, anak-anaknya tersenyum lebar saat menerima es krim, dan Siti yang tidak perlu lagi khawatir tentang kebutuhan sehari-hari. Namun, bayangan itu segera dibayangi oleh rasa takut. Apa harga yang harus dibayar? Apakah ia benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya? "Joko, aku tidak tahu. Aku merasa ini bukan jalan yang benar." Dodi mencoba menahan diri, tetapi suara hatinya semakin lemah. "Kadang kita harus berani melangkah keluar dari zona nyaman," kata Joko, menekankan setiap kata. "Jika kau terus begini, kau akan melihat keluargamu menderita. Lihat saja di sekitarmu,
semua orang berjuang. Tapi dengan pesugihan, kau bisa mengubah nasibmu dalam sekejap. Dodi terdiam, berjuang dalam diri sendiri. Ia melihat wajah-wajah anak-anaknya, senyum Rina saat menggambar, dan tawa Adis saat bermain. Apakah ia benar-benar siap mengorbankan mereka untuk kekayaan? Namun, keputusasaannya menjeratnya, mengingat setiap malam di teras rumahnya, merenungkan betapa sulitnya hidup ini. Akhirnya, setelah sekian lama terdiam, Dodi mengangguk. Baiklah, Joko, jika ini bisa membantu keluargaku, aku akan mencoba. Joko tersenyum lebar, seolah mendapatkan kemenangan. Bagus, kita akan pergi bersama. Siapkan dirimu, Dodi. Ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang kau impikan. Dodi meninggalkan pertemuan itu dengan hati yang bergejolak. Ia tahu, keputusan ini bisa membawa perubahan besar, tetapi juga bisa mengantarkannya pada jalan yang penuh bahaya. Dia merasa seolah berada di persimpangan, antara harapan dan ketakutan, antara cinta pada keluarganya dan godaan untuk meraih kekayaan instan. Saat matahari terbenam di balik bukit, Dodi melangkah pulang dengan pikiran yang berputar-putar. Dalam hatinya, ia berdoa agar keputusan ini tidak membawa malapetaka bagi keluarganya. Namun, di sudut lain, jiwanya yang letih merindukan secercah harapan. Dan disinilah, perjalanan yang tidak terduga dimulai. Dodi tidak bisa tidur malam itu. Pikiran tentang tawaran Joko terus berputar dalam benaknya, menciptakan ketegangan yang tidak kunjung reda. Senyuman Joko, yang penuh dengan kepercayaan diri, terlintas di pikirannya. Dodi merasa terjebak dalam jaring harapan dan ketakutan. Dalam gelap malam, ia merenungkan segala kemungkinan yang akan terjadi jika ia memilih untuk mengikuti jalan yang tidak biasa ini. Keesokan harinya, Dodi bertekad untuk menemui Joko. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan ini, meski di dalam hati, rasa cemas terus menggerogoti. Setelah membereskan gerobak gelatonya dan menyiapkan sedikit uang untuk bekal, Dodi melangkah menuju rumah Joko. Jalan setapak di desa yang dipenuhi dengan pepohonan rimbun menjadi saksi bisu perjalanan pikirannya. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia menunggu untuk memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah Joko, ia melihat temannya itu berdiri di depan pintu dengan senyum lebar. "Kau datang, bagus. Kita akan pergi ke desa terpencil di Jawa," kata Joko dengan semangat. "Di sana, akan ada guru spiritual yang bisa membantumu melakukan ritual pesugihan." Dodi mengangguk, meski dalam hatinya masih ada keraguan. Joko mengajak Dodi menaiki sepeda motor tua miliknya. Perjalanan menuju desa terpencil itu panjang dan melelahkan. Di sepanjang jalan, pemandangan sawah yang hijau dan bukit-bukit kecil mengalihkan perhatian Dodi dari kecemasan yang menggerogoti. Namun, setiap kali ia menatap jalan yang berkelok, bayangan tentang apa yang akan ia lakukan di desa itu kembali menghantuinya. Setelah beberapa jam berkendara, mereka tiba di desa kecil yang sepi, jauh dari keramaian kota. Di tengah desa itu, terdapat sebuah rumah sederhana dengan halaman yang luas. Joko mengajak Dodi masuk dan memperkenalkan dirinya kepada seorang lelaki tua yang duduk bersila di luar rumah. Lelaki itu mengenakan kain batik yang lusuh dan memiliki tatapan tajam yang seolah bisa menembus jiwa Dodi. "Ini adalah guru spiritual yang akan membantumu," kata Joko. "Namanya Ki Ageng." Ki Ageng menyambut Dodi dengan senyuman yang tenang. "Selamat datang, Dodi. Aku sudah mendengar tentang keinginanmu. Pesugihan bukanlah jalan yang mudah. Kau harus siap menghadapi ujian yang akan datang." Dodi merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa yang harus saya lakukan, Ki?" tanyanya dengan suara bergetar. Ki Ageng mengangguk perlahan. "Sebelum mendapatkan kekayaan, kau harus melewati serangkaian ujian. Ujian ini akan menguji keberanian dan ketulusan hatimu. Jika kau berhasil, kekayaan akan menjadi milikmu. Jika tidak, konsekuensinya bisa sangat berat." Dodi menelan ludah, merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi semangat untuk mengubah nasibnya membuatnya tetap berdiri tegak. Ki Ageng melanjutkan, "Malam ini, kita akan memulai ritual di gua yang terletak di hutan dekat sini.
Persiapkan dirimu, Dodi. Malam itu, Dodi dan Joko mengikuti Ki Ageng memasuki hutan yang gelap. Suasana di sekitar mereka terasa mencekam, dengan hanya suara langkah kaki dan desahan angin yang menemani perjalanan. Dodi berusaha menenangkan diri, tetapi ketakutan mulai merayap ke dalam hatinya. Bayangan berbagai makhluk mistis muncul di pikirannya, membuatnya semakin ragu. Setelah berjalan beberapa waktu, mereka tiba di mulut gua yang gelap. Ki Ageng menyalakan obor, dan cahaya kecil itu menerangi sebagian dinding gua yang basah dan berlumut. Dodi merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya. "Masuklah, dan jangan takut," kata Ki Ageng dengan suara tenang. Di dalam gua, suasana menjadi semakin gelap. Dodi bisa mendengar suara tetesan air yang mengalir di suatu tempat. Ki Ageng memerintahkan Dodi untuk duduk di tengah gua, sementara Joko berdiri di sampingnya. "Kau harus tetap tenang, apapun yang terjadi. Ini adalah ujian pertamamu," kata Ki Ageng. Dodi duduk bersila, menutup mata, dan mencoba menenangkan pikirannya. Namun, saat ia mulai merasakan ketenangan, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam kegelapan. Suara tawa cekikikan yang tidak jelas asalnya, membuat bulu kuduknya meremang. Dodi membuka matanya, dan dalam cahaya obor, ia mulai melihat bayangan-bayangan aneh berputar di sekelilingnya. Joko berdiri di samping, berusaha memberikan dukungan moral, tetapi Dodi bisa melihat kekhawatiran di wajahnya. Tiba-tiba, sosok tinggi berwarna hitam muncul di sudut gua, matanya bersinar merah, menatap Dodi dengan intens. Dodi merasakan jantungnya berdegup kencang, dan ia berusaha untuk tidak panik. Ki Ageng memberi isyarat untuk tetap diam. "Hadapi mereka," bisiknya. "Jangan lari." Dodi mencoba menenangkan diri, tetapi ketakutan mulai menguasainya. Tiba-tiba, seekor ular raksasa melingkar di dekatnya, lidahnya menjulur-julur seolah mengintai mangsanya. Dalam kegelapan yang pekat, bayangan-bayangan lain mulai muncul, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Akhirnya, suasana tenang sejenak, dan Dodi mendengar suara lembut namun penuh ancaman. "Mengapa kau datang ke sini?" Suara itu datang dari sosok wanita cantik dengan pakaian tradisional Jawa yang muncul di hadapannya. Wanita itu, yang disebut Ibu Ratu, menatapnya dengan tatapan tajam yang membuat Dodi merasa terperangkap. Dodi merasakan ketegangan yang luar biasa. Saya membutuhkan uang untuk keluarga saya. Saya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka," ujarnya, suaranya bergetar. Ibu Ratu tersenyum sinis, dan suasana di dalam gua semakin menakutkan. "Kau bisa mendapatkan kekayaan yang kau inginkan, tetapi ada harga yang harus kau bayar. Kau harus menyerahkan keluargamu sebagai tumbal." Dodi tertegun, hatinya bergejolak. Ia teringat wajah Rina dan Adi, senyum mereka yang selalu membuatnya merasa hidup. Namun, dalam keputusasaannya, ia merasa terjebak. "Baik, aku setuju," katanya, meskipun hatinya penuh penyesalan. Ibu Ratu tersenyum puas, lalu menghilang dalam kegelapan. Dodi merasa seolah baru saja menjual jiwanya, tetapi harapan untuk mengubah nasibnya mengalahkan rasa takutnya. Dalam kegelapan gua, Dodi merasakan beban yang berat di pundaknya. Jalan yang telah ia pilih mungkin akan membawa konsekuensi yang tidak akan pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah ritual selesai, Dodi pulang dengan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Ia tahu hidupnya akan segera berubah, tetapi dengan harga yang harus dibayar. Ketika ia melangkah keluar dari gua, cahaya bulan menyinari wajahnya, dan ia merasa seolah telah memasuki dunia yang sama sekali baru, dunia yang penuh dengan harapan, tetapi juga ancaman yang mengintai di balik bayang-bayang. Setelah ritual pesugihan selesai, Dodi pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, harapan menggelora dalam dirinya, sementara di sisi lain, keraguan dan rasa bersalah mengganggu pikirannya. Malam itu, saat ia melangkah masuk ke rumah kecilnya, suasana hangat rumah seolah menyambutnya, tetapi perasaannya tetap hampa. Siti, istrinya, sedang menyiapkan makan malam dengan penuh perhatian, tidak menyadari kegundahan yang menyelimuti hati Dodi. "Saya baru pulang, Siti."
Maaf jika saya terlambat, Dodi berusaha tersenyum, tetapi senyum itu tampak dipaksakan. Siti memandangnya dengan lembut, tidak menyadari bahwa suaminya menyimpan rahasia besar yang dapat mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya, Dodi mengalami perubahan yang cepat dan mencolok. Usahanya mulai berkembang pesat, dan dalam waktu singkat, ia mampu membuka toko gelato besar dengan mesin-mesin canggih yang selama ini hanya bisa ia impikan. Pelanggan berdatangan, dan anak-anak berlarian penuh kegembiraan menuju tokonya, memesan gelato dengan senyum lebar. Keberhasilan itu membuat Dodi merasa seolah terbang di atas awan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Mimpi indah yang mengisi pikirannya segera digantikan oleh mimpi buruk yang mengerikan. Setiap malam, Dodi terbangun dengan jantung berdebar-debar, berkeringat dingin, setelah mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpinya, ia melihat keluarganya, Rina dan Adi, terperangkap dalam kegelapan, disiksa oleh makhluk-makhluk gaib yang tampak mengerikan. Suara tangisan anak-anaknya menggema di telinganya, membuatnya merasa hancur. Suatu malam, setelah terbangun dari mimpi buruk yang lain, Dodi memutuskan untuk pergi ke toko. Ia berharap melihat pelanggan yang ceria dapat mengusir bayang-bayang ketakutan yang menghantuinya. Namun, saat ia tiba di toko, suasana terasa berbeda. Pelanggan yang biasanya ramai kini hanya sedikit, dan suasana di dalam toko terasa mencekam. Dodi merasakan hawa dingin yang aneh, seolah ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang. Saat ia melayani pelanggan, Dodi tiba-tiba merasa pusing. Dunia di sekelilingnya berputar, dan ia terpaksa bersandar pada meja. Suara tawa anak-anak yang biasanya membahagiakannya kini terdengar seperti jeritan. Ia berusaha mengusir pikiran negatif tersebut, tetapi rasa sakit di dalam dadanya semakin menjadi. Malam itu, Dodi pulang dengan tubuh lemah, dan keesokan harinya, ia melihat bayangan-bayangan aneh di sudut-sudut rumah. Barang-barang di rumahnya mulai bergerak sendiri, dan suara tangisan terdengar dari arah kamar anak-anak. Dodi berusaha menenangkan diri, tetapi ketakutan mulai meresap ke dalam jiwanya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, setelah mengalami pengalaman yang paling menakutkan, Dodi terbangun dan melihat sosok ibu ratu berdiri di ujung tempat tidurnya. Wajahnya yang cantik kini tampak angker, dan matanya bersinar merah penuh amarah. "Kau sudah berhutang, Dodi. Waktunya hampir habis," bisiknya dengan suara yang mengerikan. Dodi mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ia merasa terperangkap dalam kegelapan, dan jiwanya bergetar ketakutan. Malam-malam berikutnya, Dodi berjuang melawan ketakutan yang menggerogoti. Ia mencari bantuan dari berbagai dukun dan ulama, berharap bisa melepaskan diri dari perjanjian yang telah ia buat. Namun, setiap kali ia mencoba, ia merasa ada kekuatan yang menahannya, seolah makhluk-makhluk gaib itu selalu mengawasi langkahnya. Keluarganya juga mulai mengalami hal-hal aneh. Rina sering terbangun dengan teriakan, dan Adi tampak kehilangan semangat bermain. Dodi merasa terjebak dalam labirin kegelapan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam keputusasaan, ia menceritakan semua yang terjadi kepada Siti. Ia duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Dan mulai menceritakan perjalanannya ke desa terpencil, ritual yang dijalaninya, dan perjanjian yang telah ia buat. Air mata mengalir di pipinya, dan Siti tertegun, tidak menyangka suaminya telah mengambil jalan yang berbahaya. "Saya tidak tahu harus bagaimana, Siti. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kita semua," Dodi berkata dengan suara lirih, penuh penyesalan. Siti menggenggam tangan Dodi, memberikan kekuatan yang ia butuhkan. "Kita harus berjuang bersama. Kita bisa mencari jalan keluar dari ini. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita." Dodi merasa ada secercah harapan dalam kata-kata Siti. Ia mulai bertekad untuk melawan kegelapan yang mengancam keluarganya. Mereka bersama-sama mencari cara untuk memutuskan perjanjian itu. Dalam kebersamaan, Dodi merasakan kekuatan yang baru muncul, dan ia berdoa dengan sepenuh hati agar Tuhan memberikan petunjuk. Malam itu, Dodi bermimpi lagi, tetapi kali ini, mimpinya berbeda.
Ia melihat cahaya terang yang menyinari keluarganya, dan suara lembut yang mengingatkannya akan cinta yang sejati. Ia terbangun dengan semangat baru, merasakan bahwa ada jalan untuk mengatasi semua ini. Dodi mengunjungi seorang ulama di desa terdekat, seorang yang dikenal memiliki kekuatan spiritual. Ia menceritakan semua yang terjadi, dan ulama itu mendengarkan dengan seksama. Kau harus menghadapi Ibu Ratu dan menyatakan penyesalanmu. Hanya dengan keberanian dan ketulusan hati, kau dapat membebaskan dirimu dan keluargamu, kata ulama itu dengan tegas. Dodi mengangguk, meski rasa takut dan keraguan masih menghantuinya. Ia menyadari bahwa untuk mengakhiri semua ini, ia harus kembali ke gua dan menghadapi Ibu Ratu. Dalam perjalanan menuju gua, Dodi mengingat kembali semua yang telah ia lakukan. Ia berdoa dengan sepenuh hati, meminta ampunan dan kekuatan. Setibanya di gua, suasana terasa mencekam. Kegelapan menyelimuti, dan suara-suara aneh kembali terdengar. Dodi merasakan hawa dingin menyentuh kulitnya, tetapi ia melangkah maju dengan tekad. Di dalam gua, sosok Ibu Ratu muncul kembali, wajahnya menampakkan kemarahan. Kau berani kembali, Dodi? Apakah kau sudah siap untuk membayar harga yang kau janjikan? Tanyanya dengan suara yang menggetarkan. Dodi berkumpul dengan seluruh keberaniannya. Saya datang untuk meminta ampun, Ibu Ratu. Saya tidak ingin mengorbankan keluarga saya. Saya menyesal telah membuat perjanjian ini. Ibu Ratu tertawa sinis. Penyesalanmu tidak ada gunanya. Namun, jika kau ingin membebaskan keluargamu, kau harus melalui ujian terakhir. Dengan itu, Ibu Ratu mengangkat tangannya, dan seketika suasana di sekitar Dodi berubah menjadi gelap. Makhluk-makhluk gaib muncul, mengelilinginya. Dalam detik-detik penuh ketakutan, Dodi mengingat wajah Rina dan Adi, dan cintanya kepada mereka memberikan kekuatan. Ya Allah, bantu aku! Teriak Dodi, suaranya menggema di dalam gua. Dalam sekejap, cahaya terang muncul dari dalam dirinya, mengusir kegelapan yang mengancam. Cahaya itu semakin membesar, dan makhluk-makhluk gaib mulai menghilang satu persatu. Ibu Ratu tampak terkejut, tetapi Dodi tidak berhenti. Saya tidak akan membiarkan keluarga saya menderita lagi. Saya berjanji untuk bekerja keras dan tidak akan mengambil jalan pintas lagi. Dengan pernyataan itu, cahaya semakin menyinari gua, dan Dodi merasa beban di pundaknya mulai menghilang. Ibu Ratu berteriak, tetapi suaranya tidak berdaya menghadapi kekuatan cinta dan penyesalan yang tulus. Dalam kilatan cahaya, sosok Ibu Ratu menghilang, dan Dodi merasakan ketenangan menyelimuti. Dodi terbangun di teras rumahnya, dengan Siti dan anak-anaknya di sampingnya. Ia merasa lega, seolah semua beban yang menimpanya telah terangkat. Keluarganya aman, dan ia tahu bahwa ia harus memulai lagi dari awal. Dengan tekad baru, Dodi berjanji untuk tidak lagi mencari jalan pintas, tetapi berjuang dengan kerja keras dan kejujuran. Malam itu, mereka semua berkumpul dan berbagi cerita tentang pengalaman yang telah mengubah hidup mereka. Dodi mengajarkan anak-anaknya tentang pentingnya kerja keras dan tidak tergoda oleh hal-hal yang instan. Ia berjanji untuk selalu melindungi keluarganya dan memberikan yang terbaik bagi mereka, tidak peduli seberapa sulitnya. Cerita Dodi berakhir dengan penyesalan yang mendalam, tetapi juga harapan yang baru. Ia berharap pengalaman pahit itu bisa menjadi pelajaran bagi orang lain yang mungkin tergoda untuk mencari jalan pintas. Dalam keheningan malam, Dodi berdiri di teras rumahnya, menatap bintang-bintang yang bersinar cerah, dan merasakan rasa syukur yang mendalam untuk keluarga dan kesempatan kedua yang diberikan kepadanya.